pertama membuka Banten dengan uaknya Pangeran Cakrabuana. Mbah Sunan Gunung Jati ini disambut oleh seorang jawara. Disuruh mampir ke rumahnya untuk ngetes kesaktian Sunan Gunung Jati. Jawara itu punya putri namanya Kaunganten. Kaunganten, ki anak tamu, mainnya wedange. Akhirnya Dimas Kaunganten itu kan namanya kan badhe nyuguhi wedang tamu itu kan enten tumpu wae ben loyane panas terus. Ditaruh tumpuke Dimas Kaunganten mbek towang wae niku arenge niku ngangge kudu. Tujuane Jawara niku pamer Sunan Gunung Jati. Iku lho, putriku bae sakti apa maneh nyok. Ya kan? Sunan Gunung Jati ora kalah. Nglinting klobot, isi bako, nyumet rokone pundut nang tangane wae. Pundut dikepus arenge dados kayu manis. Jaware kapok, luwih sakti dibanding nyok. Akhirnya nyuwun dados muride mlebet Islam gadah putri Dimas Kaunganten. Terus kali Mbah Pangeran Cakrabuana diomong, Syarif kayak dinikah putri anakmu Hadrullah mulia lagi. Akhirnya dibunuh disuwun dados istri. Seneng sangat ya jaman. Dinikah gadah putra Sultan Hasanuddin yang ya terus kula niku udut enten nyangat. Asem lho. Iki lho pas kula teng rumah sakit niku Yai. Pas kula pasang ring, dokter dawuh, "Gus, sampun minum susu." Siap. Kopi dikurangi. Siap. Santen-santen dikurangi. Siap. Sampun udut, Gus. Wallahi itu yang Kalau dikurangi sih nang bungkusen. Yes, ada buntet iki. Kalicernya yang menarik. Jadi mau PWI LS itu kan asanat ya. Sanad sih. Ya minimal lu. Jadi ada rong PWI kok nginang iki suatu utang. Syaratnya udut andel. wong ngene Bu. Nggih. Teng Gunung Slamet niku kata petilasan dari Abu Wali. Milo Gunung Slamet itu tidak boleh buat mainan. Banyak mana Gunung Slamet dengan Gunung Cermet? Banyak Gunung Slamet. Kenapa? Sebab pintu kawah yang menghadap ke kiblat Gunung Cermet, Gunung Slamet bukan Gunung Cermet. Rumiyin wali niku nek lihat teng inggile Gunung Slamet, badhe ngilari anak kiblat, niku ngilari cowakane kawah. Sebab cowakane niku yang ke kiblat. Ini ada di mana skrip ya ini? Iya. Subhanallah. Itu Milo sepanjang sejarah gunung mana yang tidak dijadikan tempat nyupang raja-raja dulu? Cuman satu, Gunung Slamet. Cermek didadosaken teng Prabu Siliwangi. Gitu. Napa maneh? Lawu Brawijaya 5. Mukso teng mriku kok Brawijaya 5. Dinem. Argopuro Jawa Timur dipakai juga sama kerajaan Malang dulu itu. Singosari. Hindu sedoyo hanya Gunung Slamet ya sing mboten ate. Gunung Kelut Jayabaya. Jaya. Gunung Kawi. Karena cowakan itu ngadene kiblat. Ini literaturnya komplit. Itu ada di manuskripnya ya. Belum tahu dari ini. Pas kula ngobrol kali Dibyo lajeng nggih den Dibyo ponakane Buwono. Kali Dr. sinten niku penasihat ahli sejarah Kraton Jogja. Ketika saya ceritakan begitu Peter Carey. bukan, Peter Carey penulis Prancis. Dia bilang, aku tahu sih, dia tahu emang. Oh maklum lah, manuskrip Mataram itu juga tercatat di Cirebon. Asli. Luar biasa ya. Makanya jadi kalau Milo nyupang nih mesti mboten saged dados teng Gunung Slamet ya. Sok mboten bercanda. tapi mulai kepengen dados wali sakit. Lihat toh. Nggih nyepang mboten saged. Mboten saged. Termasuk makom pun tadi kan penjaga. Penjaga pintu gerbang putar mboten saged. Nah, nggih.
Wes, gunung apa? Jogja niku, Gunung Merapi. Iya. Gunung Merapi juga hidup. Milo kata candi itu Merapi niku. Jadi saya cuma dilakukannya untuk pengimbangan. Penimbangan aja. Kalau saya cuma dikumpulin kiri ya duit itu selamat kok. Aslinya itu selamat. Termasuk daya bayam mereka mati. Boten nek, oke para wali itu banyaknya Gunung Selamat. Milo Gunung Selamat itu, ya kalau bicara sakralitas dan Islam, ya selamat. Di Cerme kalau naik dari dari Apuy, Majalengka, kata candi ya, sama juga dengan Alas Purwo. Iya. Banyak candi. Teng mriko Mbah Hasan Basri, Mbah Kulo menaklukkan Alas Purwo, ya penyeimbang sebagaimana cuma itu. Bahasan Basri. Terus untuk Banyumas sendiri kira-kira menurut relasi literatur dari Cirebon, Bogor ini sebagai gunung selamat kaitannya dengan kebanyumasan gimana? Ini gitu. Ke depan. Ya, intinya gini, jadi artinya gini. Jawa Tengah itu memiliki sebuah sejarah keislaman, bukan hanya dari sisi syiar syariah, bukan dari sisi syiar syariah. Tapi memang Jawa Tengah itu dulu adalah menjadi pusat kajian keilmuan bagi para wali. Mengapa Demak itu ada di Jawa Tengah? Mikir dulu. Kalau Demak itu Raden Fatah itu adalah putra dari Brawijaya, kenapa dia nggak terusin ke Jakarta? Padahal waktu itu Majapahitnya sudah menyerah. Iya, kenapa nggak di sana? Tapi di Jawa Tengah. Iya. Satu, yang kedua, pusat kepemerintahan Islam ada di mana? Di Jawa. Jawa Tengah bukan Jawa Timur, bukan Jawa Barat. Enggak, kedepan selamat di Banyumas ini gimana? Yang terakhir. Ya, bisa dijadikan yakuba. Banyumas kalau di Jawa Tengah. Atau yang kedua, pertanyaan lagi, kenapa Wali Songo bikin masjidnya di Demak? Ayo, kenapa masjid Demak yang disimbolkan menjadi siarnya Islam di Jawa, bukan masjid Ampel di Kendal yang lebih dulu? Ayo, pikirin. Benar dulu bukan. Iya, ini betul. Milo, kultur boleh sama, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi watak. Jawa Barat keras, Jawa Timur keras dengan Maduranya, Cirebon apa Jawa Barat dengan Cirebonnya. Ini loh. Mana ada di Jawa Tengah? Yang kedua, NU didirikan di Jawa Timur. Tapi pertama kali dekade NU itu didirikan, terbanyak anggota NU dari mana? Nggak percaya silakan lihat sejarahnya NU. Ya, kalau ini Banyumas. Iya. Namanya juga lain. Iya. Apalagi dia punya sisi sejarah KNU dan Muslimah. Pertama dekade pertama NU itu baru pertama terhebat di Jawa Tengah, bukan Jawa Timur. Maksudnya Banyumas. Dikaitkan dengan beliau. Coba ya, ini enggak berarti punya sejarah Jawa Tengah ini. Maka ketika kemudian bicara NU, bicara Islam, Bicara PWILS dong. PWILS, ya Jawa Tengah, wong nyebut Muhammadiyah itu, saya ngobrol dengan pengurus Muhammadiyah pusat, paling susah bermakna Jawa Tengah. Saya itu asli. Dan Orang kata pengurus Muhammadiyahnya, lah gimana Jawa Tengah itu? Kenapa? Pengurus Muhammadiyahnya sendiri orang NU. Jadi kita nggak bisa merubah apa-apa, kata. Kan yang lucu gini, ketika ada dana hibah dari pemerintah pusat untuk Muhammadiyah untuk kesehatan, ya yang berobat orang NU semua, bukan orang Muhammadiyah. Jadi maka kemudian NU sebagai sebuah jamiah yang besar dari kultur, ya wajar saja ketika lebih diterima di Jawa Tengah. Karena halus. Karena semua kerajaan yang ada di Jawa Tengah dan itu diperkuat dengan kehadirannya Demak, yang dibangunkan kultur bukan politik. Dibangun politik. Tradisi, budaya. Jepang setelah Sunan Gunung Jati politik, makanya banyak faksi. Dan keras. Keras. Gitu. Makanya banyak faksi ketika zaman setelah Sunan Gunung Jati, Panembahan kedua ini kan Fatahillah menantunya.
karena memang cucunya Sunan Gunung Jatinya belum dewasa waktu itu. Pangeran apa namanya? Pasaryan itu kan belum sepuh, jadi akhirnya menantunya dulu. Itu politik, faksinya banyak Kiai. Sampai akhirnya kemudian muncul Kesultanan Singapura di Cirebon Utara, munculnya Keraton Gebang di Cirebon Timur. Itu faksi dan itu politik. Di Demak ada nggak faksi? Nggak ada. Di Mataram ada nggak faksi? Nggak ada. Kalaupun ada faksi, itu tetap masih nyatu. Contoh kayak Kesultanan Solo dengan Mangkunegaranya, terus Jogja dengan Pakualamannya. Itu faksi tapi bukan politik. Belanda itu tidak bisa memecah. Di Cirebon berhasil. Zamannya Panembahan Giliran. Bukan persaingan politik tapi muharraf sebenarnya. Iya. Negara. Hanya karena tidak sepakat dengan kebijakan saja. Nah, ketika di Cirebon faksi. Langsung perang. Iya, ada Kesultanan Singapura. Yang notabene ya keluarga Cirebon juga. Keluarga Sunan Gunung Jati juga. Ada Kesultanan Keraton Gebang. Dan berperang ya. Walaupun Kanoman dengan Kesepuhan itu tidak bisa dikatakan pecah, karena itu bentukannya Ki Ageng Tirtayasa pamannya. Tadi Kiai, satu yang mungkin harus ditanyakan kurang sedikit jelas. Jawa Tengah halus, mungkin barangkali karena pusat tradisi pengembangan ilmu dan tradisi membahas gitu. Jadi halus gitu. Beda dengan Jawa Barat, Jawa Timur. Enggak, kulturnya memang beda. Kulturnya. Kulturnya. Oh, tinggal di Solo. Solo itu waktu yang badai gelut nggak gemi bahasa kromo. Iya. Artinya ada dari sana. Panjenengan Pulau Kaplok, iya. Oh, gimana? Udah dari sonoknya. Ya, tapi hebatnya Wali Songo. Hebatnya Wali Songo ini berdiam diri di satu daerah, adaptasinya luar biasa. Cirebon sebegitu keras, tapi bisa enggak. Sehingga orang Cirebon keras, kalau kiainya dia cekul, habis tuh orang yang cekul. Sampai dulu ada mubalek yang hitung tangannya itu, gara-gara menjelek-jelekin kiai. Pulang pengajian dirangkul, dimasukin kamar, potong semua jarinya, ditarik ke terakhir lagi dikali kecukupan. Hebatnya Wali Songo. Itu belum terjadi. Palembang Darussalam, sebegitu hebatnya Palembang Darussalam ketika mampu melakukan Kesultanan Ternate, mampu menaklukkan Kesultanan Sulu dan sebagainya, tidak sehebat lagi. Rontok semua dan tidak meninggalkan budaya apa, tidak meninggalkan bekas jejak apa. Tapi Wali Songo, Sunan Gunung Jati meninggalkan jejak di Jawa Tengah, Sunan Ampel meninggalkan jejak di Jawa Barat. Dan jelas. Kan banyak Faktual. Konkret.